sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya, biar ilmu yang Bapak sampaikan nanti bisa masuk ke otak-otak kita semua. Ya, Pak. Kepada kedua kelas, silakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, semuanya sebelum kita masuk pelajaran, Bapak akan absensi dulu kehadiran kalian ya. Dan sewaktu Bapak absensi dan nama kalian sebutkan hobi ya. Baik. Hobi masing-masing. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Oke. Muzakir, Hadir. hobinya apa Kir? Hobinya berenang, Pak. Asal dari mana? Asalnya dari Pidijaya. Oh, oke Kir. Saputra, Pak, apa hobinya Saputra? jalan-jalan Pak. Ya, asal dari mana? Bebas Pak. Isnadania, Tadi, Pak. hobinya apa? Membaca, Pak. Asal dari? Dari Aceh Utara, Pak. Oh, oke. Amin. Tadi, Pak. Oke, sebutkan hobi Membaca. membaca. Sering baca ya. Ya. Oke, asal dari? Meminta. Sering kan cuma berarti ya. Iya. Dinda Apriliana, Saya, Pak. apa hobinya? Menonton, Pak. Nonton. Iya. Keren sih. Asal dari? Dari Gunung Muria, Pak. Bener ya. Oke, sebelumnya minggu lalu ada yang ingat masih materi kita? Pantun, Pak. Pantun. Oke, apa itu pantun? Pantun adalah salah satu bentuk puisi tradisional Indonesia yang terdiri dari 4 baris dengan pola saja A B A B. Upaya sastra ini telah menjadi bagian penting dari budaya Melayu dan Nusantara, menggunakan sebagai sarana komunikasi, hiburan, bahkan pendidikan. Oke. Dan saya. Jalan, Pak. Ya. Sorry ya. Ya. Oke. Nah, Ada yang ingat tujuan pantun minggu lalu? ingat Pak, Muzakir ingat. Oke, Zakir. Tujuan pantun itu sangat beragam, yaitu ada yang untuk menghibur, mendidik, melestarikan budaya, serta ada juga yang menjadi media ekspresi perasaan, Oke. seperti cinta atau sindiran. Baik, tepuk tangan untuk Oke, hari ini siapa yang suka pidato dulu sebelumnya? Ais, iya emang hebat, tepuk tangan Pak Zakir. Oke, ada yang tahu nggak apa itu berbicara pidato? Selanjutnya ke tujuan teks pidato. Tujuan teks pidato terbagi menjadi 4: informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Sebelumnya Bapak mau tanya, ada yang tahu nggak informatif itu apa? Saya Pak. Oke, Saputra. Informatif itu adalah sifat atau karakteristik yang memberikan pengetahuan atau pemahaman baru kepada pembaca atau pendengar dengan cara yang jelas, objektif dan terstruktur. Itu. Oke, tepuk tangan buat Saputra. Oke, selanjutnya argumentatif. Nah, argumentatif adalah sebuah sifat yang dituliskan yang bertujuan yang membaca tentang suatu gagasan dengan menggunakan bukti dan fakta yang logis. Jadi kalau ada fakta dan itu termasuk logis, itu termasuk ke argumentatif. Dan selanjutnya rekreatif. Ada yang tahu nggak rekreatif ini apa? Saya Pak. Saputra lagi, tepuk tangan dulu sendiri. Baik. Oke, Saputra. Tadi ya. Rekreatif adalah menghibur, mendengar, melalui menyampaikan yang menyenangkan dan mengandung unsur komedi atau cerita yang Oke, tepuk tangan untuk Saputra sekali lagi. Oke, yang dibilang Saputra itu betul. Rekreatif ini seperti menghibur, yang seperti Bapak bilang tadi, pidato
bagian menghibur, menghibur buku. Selanjutnya ke bagian persuasif. Nah, persuasif upaya untuk membujuk, memengaruhi atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Di persuasif ini misalnya nih, inti dari teks pidato itu dia mengajak seseorang untuk melakukan apa yang disampaikan di dalam pidato itu, dan mengajak dan serta memengaruhi agar orang itu mau. Oke? Oke, Pak. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya perbaikan rekan kita. Yang ini misalnya nih, ada yang membaca dulu nggak? Yang pertama. Oke, Zakir. Perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, minta umpan balik. Tanyakan kritik membangun dari rekan dan guru. Kedua, rekam diri Anda. Tinjau rekaman untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, ikuti loka karya. Berpartisipasilah dalam loka karya dan seminar berbicara depan umum. Oke, tepuk tangan dulu untuk Zakir. Ya, aktif juga rupanya. Kan Juga, ya ini. nggak bagus fitnah kawan-kawan. Oke, dan Ya, fitnah beda. teman, Pak. Selamat pagi. Ya, dia nggak datang nih. Nggak datang. Kok nggak dibilang? Aku udah absen tadi. Siapa namanya Zakir? Rizky, Pak. Kenapa dia? Rizky Aulia. Kenapa? Katanya sakit, tapi nggak tahu karena kemarin habis merampok ya. Merampok ya? Oke. Biar sama dia minggu depan masuk nggak? Baik, Pak. Oke. Yang pertama yakni minta umpan balik, tanyakan kritik, membangun dari rekan dan guru. Jadi jangan malu bertanya. Nah, kalau apa yang salah itu jangan malu bertanya. Kan ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. hai. Ini dia kelas yang mencari anak bapak. Yang kedua, rekam diri Anda. Tinjau rekaman untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Misalnya nih, kayak ini nih kan sendiri kan di rumah, orang rekam aja diri saya. Nanti di bagian mana salah, dari situ kalian perbaiki lah depannya biar nggak ada salah. Pasti setiap manusia itu ada salah, nah, mungkin nggak juga kan. Ya, Pak. Jadi kalian perbaiki pelan-pelan. Yang itu pokoknya mesti ada dorongan kayak Bapak tadi, dorongan kalian pasti bisa. Kok dia bisa, kok bisa. Ya, Pak. Pertanyaan yang ketiga, ikuti loka karya. Berpartisipasilah dalam loka karya dan seminar berbicara di depan umum. Siapa sering ikut seminar-seminar itu mungkin? Ya, ada, Pak. Oh ya, Linda. Nggak sering, Pak. Pernah. Jadi pernah ya. Karena ikut APK itu bisa kayak memotivasi diri kita. Dari kedepannya kita bisa. Kayak mana orang bisa? Kita pun pasti bisa. Karena namanya manusia, semuanya bisa. Yang selanjutnya baca dan belajar. Pelajari buku dan sumber daya tentang berbicara di depan umum. Pelajari dulu